Yorobun, annyeonghaseyo, jumpa lagi dengan channel Hari Hanok, channel yang mengupas bagaimana belajar tata bahasa Korea dengan cara yang paling simpel. Kali ini kita akan membahas pola bahasa Korea. Pola bahasa Korea. Apa bedanya dengan pola bahasa Indonesia? Ini perlu kita kuasai agar kita cepat menguasai bahasa Korea. Oke? Kita pertama perhatikan pola bahasa Indonesia dulu. Kita bikin kalimat. Ibu membeli buah. Perhatikan, ibu membeli buah. Ini kalimat Indonesia. Kita bikin pola. Apa itu pola kalimat? Pola kalimat adalah yang terdiri dari S, P, O, K, dan sebagainya. Oke, kita buat ibu adalah subjek. Membeli adalah predikat. Buah adalah objek. Jadi inti dari kalimat Indonesia adalah kita bisa lihat S, P, O. Kalau ada keterangan, Kak, boleh ibu membeli buah. Nah, pola kalimat Korea adalah S, K, O, P. S, K, O, P, skop. Bagaimana kita mengingatnya? Kita bikin gambar seperti ini. Ini adalah skop pasir. Itu kalimat Korea. Kalau kita menyusun kalimat Korea maka menggunakan pola skop, tapi mengartikannya menggunakan SPOK. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba susun kalimat Koreanya ya. Jadi ibu membeli buah. Ibu bahasa Koreanya adalah omoni. Membeli adalah sa. Buah adalah kwail. Nanti kalian harus rajin menghafalkan kosakata. Tah itu kata benda, kata kerja, bahkan kata sifat ya. Jadi gimana ini? Nyusunnya kita kalimat Korea ya. Nah, dalam belajar itu kita harus rajin menuliskan S, K, O, P. Nah, di sini coba dilihat S, K, O, P. Ini adalah komuni S, membeli adalah P, buah adalah O. Jadi gimana menyusunnya? Ya ikutin pola skop. Jadi S adalah omoni, K tidak ada, O-nya adalah kwail, terus predikatnya adalah sa. Kita pindahkan tulisan yang tadi di bawah ke atas. Jadi biar mudah dijelaskan. Apakah ini sudah selesai bahwa untuk mengatakan ibu membeli buah adalah
omoni kwail sayo belum. Karena apa? Dalam kalimat Korea, untuk subjek, objek, predikat, itu semua ada partikel penandanya. Semuanya ada partikel penandanya. Loh, kok bisa begitu? Iya, jadi memang itulah karakter kalimat Korea. Kalau di kalimat Indonesia, misalnya ibu membeli buah, ya ibu menjadi subjek langsung. Tetapi untuk kalimat Korea, ibu berarti omoni, bukan langsung omoni selesai, tetapi ada tambahan partikel subjek. Apa untuk partikel subjek? Jadi kita selesaikan kalimat ini dulu, nanti kita bahas tentang partikel tiap pola kalimat. Omonika, ini baru subjek. Kuail, objek, samnida. Jadi kalimat ibu membeli buah adalah omonika kwail samnida. Baik, adik-adik teman-teman, kita akan bahas satu persatu mengenai imbuhan dari subjek, objek, predikat, atau mungkin topik ya. Kita mulai dari subjek dulu. Subjek. Atau kita singkat S. Teman-teman itu harus tahu subjek itu apa dalam sebuah kalimat. Jangan nggak tahu, karena kalau tidak tahu pastinya akan kesulitan. Contohnya adalah kalimat ibu membeli buah. Subjeknya adalah ibu. Dari kalimat ini kesimpulan sementara bahwa subjek adalah pelaku. Subjek adalah pelaku. Subjek adalah pelaku. Nah, dilihat ibu itu sebagai subjek. Ibu itu adalah kata kerja, kata sifat, atau kata benda. Ya, betul sekali. Subjek adalah kata benda. Apakah pasti kata benda? Brother, pasti harus seperti ini. Harus seperti ini ya. Nah, dalam kalimat Korea, subjek itu sama seperti Indonesia. Dalam kalimat Korea, subjek itu kata benda plus i atau k. Kata benda plus i atau k. Nah, ini yang disebut partikel subjek. Ini yang disebut partikel subjek i atau k. Jadi saya ulangi, subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku, orang yang melakukan, atau bahkan mungkin hewan. Yang penting adalah pelaku. Terus yang kedua adalah kata benda, pasti. Nah, dalam kalimat Korea, subjek itu
rumusnya adalah kata benda plus I atau K. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kata benda yang bagaimana yang plus I dan kata benda bagaimana yang plus K. Jadi saya kasih ini ya, sebenarnya simpel ya. I untuk kata benda yang huruf terakhir atau saya singkat adalah HT, huruf terakhirnya konsonan. Konsonan. Contohnya kita kasih contoh. Cek. Cek itu huruf terakhirnya K. Berarti konsonan. Maka ini plus I. Jadinya menjadi ceki. Berarti ini adalah sebagai subjek. Ceki. Atau kita contoh lagi adalah kong. Ini huruf terakhirnya apa ya? Neng, kong ya kan? Berarti konsonan. Berarti plus I menjadi kongi. Ini adalah sebagai subjek. Atau yang paling viral adalah apa ya? Tongseng. Tongseng itu adik ya. Tongseng huruf terakhirnya konsonan. Tongseng maka plus I menjadi tongsengi. Ini adalah sebagai subjek. Jadi kalau hanya kata benda itu tongseng adik, tetapi bukan berposisi sebagai subjek. Maka untuk menjadikan adik sebagai subjek harus ditambahin I menjadi tongsengi. Oke, kita lanjut yang di sebelah sini. Untuk yang K adalah untuk kata benda yang huruf terakhirnya adalah vokal. Kita kasih contoh. Ija. Ija adalah kursi. Ini berakhiran vokal ya. Maka plus K. Ija K. Ini baru sebagai subjek. Terus contoh yang tadi kita itu adalah omoni. Ini berakhiran vokal, maka plus K menjadi omonika sebagai subjek. Gimana adik-adik dan teman-teman? Sangat mudah. Baik adik-adik teman-teman Yorobun,
saya berharap tadi kita mempelajari pola kalimat Korea, yang mana adalah pola kalimat Korea berbeda dengan kalimat Indonesia, di mana Indonesia adalah SPOK, sementara Korea adalah sekop. Diingat sekop, udah kalimat Korea sekop. Kalau menyusun menggunakan kalimat sekop, mengartikan menggunakan kalimat SPOK. Dan kita harus tahu subjeknya mana, predikat mana, objek mana, keterangan mana, dan lain-lain, atau bahkan topiknya mana. Jangan nggak tahu ya. Oke, selanjutnya tadi juga sudah diterangkan masalah subjek. Perbedaan subjek Korea dengan subjek Indonesia. Kalau subjek Indonesia hanya kata benda, sementara subjek Korea bahkan predikat dan lain-lain itu semuanya ada partikel penandanya sendiri. Memang unik ini kalimat Korea, tetapi asik ya, gitu aja ya. Untuk hari ini kita membahas partikel subjek dahulu. Jadi sudah diterangkan partikel yang imbuhannya I itu untuk apa, sementara K itu untuk yang apa juga ya. Kesempatan kali ini subjek dulu. Untuk selanjutnya, kesempatan selanjutnya adalah saya akan terangkan partikel objek tentunya, partikel topik, dan partikel predikat ya. Untuk partikel predikat ini luar biasa banyak. Nah, itu adalah seninya di situ ya. Maka dari itu ikuti terus channel ini. Semoga kita bisa belajar bersama. Adik-adik bisa memahami kalimat Korea dengan simple. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Silahkan unek-uneknya lewat komen ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, cukup sekian. Annyeonghaseyo, yorobun.